Di dunia yang serba cepat ini, gimana sih caranya kita bisa mastiin para pemimpin masa depan itu siap menghadapi tantangan? Jawabannya bukan dengan nunggu mereka lahir, tapi dengan sengaja kita bentuk. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah cetak biru, sebuah studi kasus nyata tentang gimana caranya para pemimpin di dunia pendidikan itu ditempa. Yuk, kita mulai. Setiap perubahan besar itu seringkali dimulai dari satu langkah kecil. Kalau dalam cerita kita kali ini, langkah itu wujudnya selembar surat. Tapi, ini bukan surat sembarangan loh. Dokumen dari Yayasan YPI Al-Azhar ini jadi pemicu buat sebuah inisiatif yang, wah, ambisius banget. Tujuannya, mendefinisikan ulang apa itu kepemimpinan di dunia pendidikan. Dari sinilah kita mulai penelusuran kita. Coba deh, perhatiin judulnya, Permohonan Narasumber. Kelihatannya simpel ya, cuma 2 kata. Tapi maknanya dalam banget. Ini bukan sekedar, cariin dong pembicara buat acara. Bukan. Ini adalah sebuah panggilan buat para ahli untuk memandu sebuah transformasi besar. Untuk membekali para calon pemimpin dengan senjata yang mereka butuhkan buat sukses. Oke, sekarang kita buka undangan ini dan kita intip isinya. Ini tuh lebih dari sekedar acara biasa. Ini semacam gerbang masuk ke sebuah program sertifikasi yang komprehensif. Program yang dirancang khusus untuk menempa generasi baru pemimpin sekolah. Yuk kita bedah detailnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih siapa aja pemain utamanya. Di satu sisi ada YPI Al-Azhar, sebuah institusi besar dengan visi untuk mengubah pendidikan. Di sisi lain ada Bapak Agus Sukoco, seorang ahli yang dipercaya untuk mewujudkan visi itu. Terus audiensnya siapa? Wah, ini yang paling penting. Para calon kepala sekolah. Orang-orang yang nantinya akan membentuk masa depan generasi penerus bangsa. Oke, panggungnya udah siap, pemainnya udah ada. Pertanyaannya sekarang, misinya apa sih? Pengetahuan apa yang dianggap sebegitu pentingnya buat para calon pemimpin ini sampai jadi fokus utama pelatihan? Mari kita cari tahu. Dan ini dia jawabannya. 2 pilar kepemimpinan modern, growth mindset atau pola pikir bertumbuh, dan pemanfaatan digital. Ini bukan cuma istilah keren doang loh, ini adalah perangkat, toolkit esensial yang dibutuhin setiap pemimpin buat bisa bertahan di abad ke-21. Pola pikir untuk selalu mau belajar dan berubah, dan teknologi sebagai alat untuk mendorong perubahan itu. Nah, ini nih yang bikin program ini jadi istimewa. Tujuannya itu bukan cuma belajar pasif, bukan cuma, saya jadi tahu. Bukan, ini tentang aksi nyata. Tujuan akhirnya adalah supaya setiap peserta bisa langsung menerapkan ilmunya. Setiap calon pemimpin ini diharapkan pulang bawa oleh-oleh berupa rencana aksi digital yang bisa langsung dipakai buat ningkatin kualitas di sekolah masing-masing. Kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang saatnya kita masuk ke gimananya. Gimana sih program ini dirancang untuk bisa mengubah seorang pendidik jadi pemimpin yang transformatif? Yuk kita bedah isi kurikulumnya. Coba deh, lihat alur kurikulumnya. Rapi banget kan? Ini tuh kayak sebuah perjalanan. Peserta diajak mulai dari dasar-dasar growth mindset sampai ke seluk-beluk implementasi digital. Jadi ini bukan sekedar kumpulan topik acak. Ini adalah sebuah peta jalan yang dirancang dengan sangat hati-hati. Bergerak dari konsep menuju komitmen. Lengkap banget. Eits, tapi tunggu dulu. Sesi soal growth mindset dan transformasi digital ini ternyata cuma satu kepingan puzzle loh. Untuk benar-benar paham skalanya, kita perlu lihat gambaran besarnya. Kita perlu lihat jadwal pelatihan intensif selama seminggu penuh. Wow, cukup lihat sekilas saja kita udah bisa ngerasain ya betapa padatnya program ini. Pagi, siang, malam, isinya materi semua. Dan lihat topiknya, nggak ada satupun aspek kepemimpinan yang kelewat. Dari kebijakan, manajemen, kepemimpinan, sampai public speaking. Para peserta ini benar-benar digodok dalam kurikulum yang super lengkap. Ini sih udah kayak kawah candra di muka buat para pemimpin. Penasaran kan sama kode-kode MU, MI, dan MP ini? Ini tuh nunjukin betapa dalam dan luasnya kurikulum mereka. Ada materi soal kebijakan umum, ada soal manajemen pengajaran, ada soal manajemen kepala sekolah itu sendiri. Pokoknya semua aspek kepemimpinan pendidikan dibahas tuntas. Pendekatan 360 derajat ini memastikan para pemimpin baru nantinya nggak cuma jago di satu bidang, tapi siap menghadapi semua tantangan. 78. Ingat angka ini? Itulah jumlah calon pemimpin yang dibentuk lewat program ini. Angka ini bukan sekedar statistik ya, ini adalah bukti komitmen YPI Al-Azhar buat investasi besar-besaran di sumber daya manusia. Ini kayak sebuah pernyataan, masa depan pendidikan kami ada di tangan yang tepat. Dan yang lebih keren lagi, lihat deh sebaran pesertanya. Ada dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA. Semua jenjang pendidikan ada wakilnya. Artinya apa? Artinya pendekatan ini inklusif. Transformasi yang diharapkan itu nggak cuma terjadi di satu level aja,
tapi menyebar ke seluruh ekosistem pendidikan. Membangun budaya bertumbuh mulai dari akar-akarnya. Oke, kita sudah bedah apanya, kenapanya, sampai gimananya. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih visi besar di balik semua ini? Pemimpin seperti apa yang sebenarnya ingin diciptakan oleh program ini? Kita simpulkan tujuan akhirnya. Nah, slide ini nih yang merangkum semuanya. Ini adalah tentang pergeseran paradigma. Dari model kepemimpinan yang kaku dan tradisional ke model yang dinamis dan modern. Dari yang pola pikirnya tetap, jadi pola pikir bertumbuh. Dari yang menolak teknologi, jadi mahir digital. Dari yang sekedar mengelola sistem, jadi bisa menginspirasi orang. Ini tentang menciptakan pemimpin yang nggak cuma siap untuk masa depan, tapi juga ikut aktif membentuk masa depan itu sendiri. Jadi, intinya program ini tuh jauh lebih dari sekedar pelatihan. Ini adalah sebuah investasi strategis untuk masa depan pendidikan. Tujuannya adalah menumbuhkan generasi baru pemimpin yang nggak cuma adaptif dan jago teknologi, tapi juga punya pola pikir yang selalu ingin bertumbuh. Merekalah yang nantinya akan menginspirasi lahirnya para inovator dan pemikir-pemikir hebat di masa depan. Cetak Biru yang kita bedah hari ini menawarkan sebuah model yang sangat kuat untuk mengembangkan pemimpin masa depan. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Bagaimana dengan organisasi Anda? Apakah sudah berinvestasi secara strategis untuk generasi pemimpin berikutnya? Apakah Anda sudah membekali mereka dengan pola pikir dan perangkat yang tepat? Bukan cuma untuk bertahan, tapi untuk berkembang pesat di era digital ini? Masa depan kepemimpinan ada di tangan kita. Yuk kita bangun bersama dengan bijak.